Hello everybody, welcome to my English class. Salah satu hal yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris adalah vocabulary atau kosakata. Vocabulary adalah dasar untuk memahami dan membuat kalimat, serta mengembangkan kemampuan berbahasa lainnya seperti listening, reading, writing, dan speaking. Bahasa Inggris memiliki vocabulary yang sangat banyak, bahkan bisa mencapai jutaan kata yang sudah ada sejak dulu atau baru muncul seiring dengan perkembangan zaman. Vokabulari bahasa Inggris juga terdiri dari beberapa tipe yang berbeda. Yuk kita belajar. Yang pertama ada word classes atau part of speech. Part of speech adalah klasifikasi kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, terdapat 9 part of speech yang umum digunakan, di antaranya adalah kata benda atau noun, kata yang menamakan orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Contoh, buku, mobil, kucing, sekolah, kebahagiaan. Kata kerja atau verb, kata yang menyatakan tindakan, keadaan, atau hubungan. Contoh, berlari, tidur, belajar adalah memiliki. Kata sifat atau adjektif, kata yang menjelaskan atau memodifikasi kata benda atau kata ganti. Contoh, besar, merah, cantik, pintar, rajin. Kata keterangan atau adverb, kata yang menjelaskan atau memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Contoh, cepat, pelan, sangat, sekali, di sini. Kata ganti atau pronoun, kata yang menggantikan kata benda atau frasa benda. Contoh, saya, kamu, dia, ini, itu. Kata tugas atau partikel, kata yang tidak memiliki makna sendiri, tetapi berfungsi untuk menegaskan, menanyakan, atau memberi perintah. Contoh, kah, lah, pun, dong, kan. Kata seru atau interjection, kata yang menyatakan perasaan atau emosi. Contoh, wow, aha, aduh, hai, yuk. Kata tanya atau question word, kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa. Kata hubung atau conjunction, kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Contoh, dan, atau, tetapi, karena, jika. Untuk lebih memahami part of speech, kamu bisa melihat contoh kalimat berikut. He really likes reading history books. When will you go to Jakarta? Ouch, my foot hurts a lot. Tipe vocabulary yang kedua adalah word formation. Word formation dalam vocabulary adalah proses pembentukan kata baru dengan menggunakan berbagai cara seperti menambahkan awalan, prefix atau akhiran, suffix, menggabungkan dua atau lebih kata, memotong sebagian kata, atau mengubah kelas kata. Berikut adalah beberapa contoh word formation dalam vocabulary. Prefix, menambahkan awalan pada kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh, UN plus happy menjadi unhappy, tidak bahagia, re plus write menjadi rewrite, menulis ulang, dis plus agree menjadi disagree, tidak setuju, pre plus view menjadi preview, pratinjau. Suffix, menambahkan akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh, friend plus lie menjadi friendly, ramah, teach plus air menjadi teacher, guru, care plus full menjadi careful, hati-hati, nation plus al menjadi national, national. Compound menggabungkan dua atau lebih kata untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh, black plus board menjadi blackboard, papan tulis. Sun plus flower menjadi sunflower, bunga matahari. Hand plus bag menjadi handbag, tas tangan. Fire plus work menjadi firework, kembang api. Blending menggabungkan dua atau lebih kata dengan memotong sebagian hurufnya untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh, smoke plus fog menjadi smog. Asap kabut, breakfast plus lunch menjadi brunch, sarapan siang. Information plus entertainment menjadi infotainment, informasi hiburan. Clipping, memotong sebagian kata untuk membentuk kata baru dengan makna yang sama. Contoh, advertisement menjadi ad, iklan. Influenza menjadi flu. Pilek, refrigerator menjadi fridge, kulkas. Conversion, mengubah kelas kata tanpa mengubah bentuknya untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh,
Bottle, noun, berarti botol, bottle, verb, berarti membotolkan. Butter, noun, berarti mentega. Butter, verb, berarti memberi mentega. Akronim, menggabungkan huruf pertama dari beberapa kata untuk membentuk kata baru yang diucapkan sebagai satu kata. Contoh, NASA singkatan dari National Aeronautics and Space Administration, Badan Antariksa Nasional. ASAP singkatan dari as soon as possible, secepat mungkin. Initialism, menggabungkan huruf pertama dari beberapa kata untuk membentuk kata baru yang diucapkan sebagai huruf-hurufnya. Contoh, VIP singkatan dari Very Important Person, orang yang sangat penting. ATM singkatan dari Automated Teller Machine, mesin penarik uang otomatis. Coinage, menciptakan kata baru yang tidak berasal dari kata lain. Contoh, Google, mesin pencari, Kleenex, tisu, Xerox, fotokopi, koda, kamera. Back formation, menciptakan kata baru dengan menghilangkan awalan atau akhiran dari kata lain. Contoh, edit, verb, dari kata editor, noun. Babysit, verb, dari kata babysitter, noun. Donate, verb, dari kata donation, noun. Tipe vocabulary yang ketiga adalah collocation. Collocation adalah kombinasi kata-kata dalam bahasa Inggris yang sering digunakan bersama-sama dan terdengar alami. Collocation membentuk satu rangkaian frasa yang memiliki satuan makna yang khusus. Salah satu kata dari frasa tersebut tidak dapat digantikan dengan kata lainnya atau tidak dapat dihilangkan. Contoh collocation adalah best friend, heavy rain, atau make a mistake. Collocation penting untuk dipelajari karena dapat membuat bahasa Inggris kita lebih natural, mudah dimengerti, dan kaya variasi. Collocation juga dapat membantu kita menyusun kalimat dengan lebih cepat dan akurat. Ada beberapa jenis collocation yang dibedakan berdasarkan kombinasi kata-kata yang membentuknya, antara lain. Dibentuk dari adverb plus adjective. Contoh, completely satisfied, utterly stupid, greatly appreciated. Dibentuk dari adjective plus noun. Contoh, excruciating pain, preliminary exam, regular schedule. Dibentuk dari noun plus noun. Contoh, a round of applause, a cup of coffee, a box of chocolate. Dibentuk dari noun plus verb. Contoh, house was burning, lion roared, birds sing. Dibuat dari verbs plus noun. Contoh, make a mistake, do the dishes, take a break, have a drink, catch a cold. Dibuat dari verbs plus preposition. Contoh, depend on, look for, agree with, care about, dream of. Dibuat dari adjective plus preposition. Contoh, afraid of, good at, interested in, fond of, angry with. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat dengan collocation. He had bad luck yesterday and lost his wallet. Can I have a cup of tea? The lions roared loudly in the zoo. I need to do the dishes before I go to bed. Tipe vocabulary yang keempat adalah multi-words unit. Multi-words unit dalam vocabulary adalah kelompok kata yang sering muncul bersama atau memiliki makna yang tidak bisa ditebak dari makna bagian-bagiannya. Multi-words unit bisa berupa frasa kerja, idiom, ungkapan formulaik, atau kombinasi kata tertentu dengan partikel atau preposisi. Berikut adalah macam dan contohnya. Frasa kerja atau phrasal verbs adalah kelompok kata yang terdiri dari kata kerja dan partikel, preposisi atau adverbia, yang membentuk makna baru yang berbeda dari makna kata kerja itu sendiri. Contoh, frasa kerja adalah look after, menjaga, put off, menunda, take off, melepas. Idiom adalah kelompok kata yang memiliki makna kiasan atau metafora yang tidak bisa ditebak dari makna kata-kata yang menyusunnya. Contoh idiom adalah break the ice, memecah kebekuan, hit the road, berangkat, a piece of cake, sangat mudah. Ungkapan formulaik atau formulaic expressions adalah kelompok kata yang sering digunakan dalam situasi tertentu atau untuk tujuan komunikatif tertentu. Contoh ungkapan formulaik adalah thank you very much, nice to meet you, how are you? Kombinasi kata tertentu atau fixed word combinations adalah kelompok kata yang selalu muncul bersama dan memiliki makna yang spesifik. Contoh kombinasi kata tertentu adalah by and large pada umumnya, once again, sekali lagi, as well, juga.
Tipe vocabulary selanjutnya adalah homonym, homofon, dan homograf. Tipe vocabulary homonim, homofon, dan homograf adalah 3 jenis kata dalam vocabulary bahasa Inggris yang sering menimbulkan kebingungan. Berikut adalah penjelasan singkat dan contoh dari masing-masing jenis kata tersebut. Homonim adalah kata yang memiliki bentuk dan pengucapan yang sama, tetapi arti yang berbeda. Homonim bisa berupa homofon atau homograf, atau keduanya. Contoh homonim adalah but, bisa berarti kelelawar atau pemukul. Date, bisa berarti tanggal atau janjian. Well, bisa berarti sumur atau baik. Homofon adalah kata yang memiliki pengucapan yang sama, tetapi ejaan dan arti yang berbeda. Homofon termasuk bagian dari homonim. Contoh homofon adalah see berarti melihat, see berarti laut, to berarti juga, to berarti dua. Homograf adalah kata yang memiliki ejaan yang sama, tetapi pengucapan dan arti yang berbeda. Homograf juga termasuk bagian dari homonim. Contoh homograf adalah lead, bisa berarti memimpin atau logam. Tear bisa berarti air mata atau merobek. Close bisa berarti menutup atau dekat. Tipe vocabulary yang terakhir adalah word families. Word families adalah kelompok kata yang memiliki kesamaan bunyi, bentuk, atau arti. Word families dapat membantu kita memperluas kosakata dan memahami pola-pola bahasa Inggris. Berikut adalah penjelasan dan contoh word families. Yang pertama, word families berdasarkan prefix. Prefix adalah imbuhan yang ditambahkan di awal kata dasar. Contohnya, pada kata dasar happy, ada unhappy, tidak bahagia. Unhappiness, ketidakbahagiaan, dan unhappily, secara tidak bahagia. Selanjutnya, word families berdasarkan suffix. Suffix adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Contohnya, pada kata dasar care, ada careful, hati-hati, carefully, dengan hati-hati, careless, ceroboh, carelessly, dengan ceroboh, dan caregiver, pengasuh. Yang terakhir adalah word families berdasarkan prefix dan suffix. Prefix dan suffix dapat digabungkan untuk membentuk word families yang lebih kompleks. Contohnya, pada kata dasar comfort ada uncomfortable, tidak nyaman, uncomfortably, dengan tidak nyaman, discomfort, ketidaknyamanan, discomforting, menyebabkan ketidaknyamanan, dan comfortless, tanpa kenyamanan. Demikianlah materi tentang tipe-tipe vocabulary yang telah kita pelajari bersama. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan mengulang materi yang sudah dipelajari. Ingat, practice makes perfect. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.